dengan hati nurani yang jernih, sebagai kontemplasi, maka saya memutuskan sudah tiba saatnya untuk berbicara. Berbicara dengan nurani, berbicara dengan tuntunan akal sehat, dan berbicara dengan kebenaran yang hakiki. Dengan melihat persoalan yang kita hadapi akhir-akhir ini, maka izinkan saya berbicara di sini sebagai anak bangsa yang ikut berjuang bagi tegaknya demokrasi Indonesia, juga berbicara sebagai Presiden kelima Republik Indonesia dan sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saudara-saudara sekalian, keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi. Keputusan MK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi. Kita semua tentunya sangat-sangat prihatin dan menyayangkan mengapa hal tersebut sampai terjadi. Apa yang terjadi saat ini mengingatkan saya ketika sebagai Presiden Republik Indonesia saat itu diperintahkan melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam pasal 7B, pasal 24 ayat 2 dan pasal 24C tentang dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Dari namanya saja, Mahkamah Konstitusi ini seharusnya sangat-sangat berwibawa, memiliki tugas yang sangat berat dan penting guna mewakili seluruh rakyat Indonesia di dalam mengawal konstitusi demokrasi. Dengan perannya yang begitu penting, saya sangat serius menggarap pembentukannya. Saya sebagai Presiden didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara mencarikan sendiri gedungnya, dan saya putuskan berada di dekat istana, yaitu suatu tempat yang sangat strategis yang disebut sebagai Ring 1, sehingga Mahkamah Konstitusi tersebut harus bermanfaat bukan bagi perorangan, tapi bagi rakyat, bangsa, dan negara. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, hari ini saya masih ada di Perth, Western Australia. Hari ini saya mendengarkan dengan seksama, menyimak dengan tekun pidato dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri. Suatu hal yang sangat kita tunggu-tunggu, bahwa selama ini Ibu Megawati tidak bersuara. Politik hening yang diterapkan oleh Ibu Megawati telah membuat kita penasaran apa yang ingin beliau sampaikan terkait dengan manuver hukum dan gejolak politik yang terjadi akhir-akhir ini. Dan jujur, saya berbahagia. Akhirnya Ibu Megawati Soekarno Putri bersuara. Suara Ibu Megawati adalah suara ibu bangsa. Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia, adalah ibu yang melahirkan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah yang diharapkan bisa menjaga konstitusi kita untuk melindungi bangsa dan negara. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga atau institusi yang diharapkan menjaga marwah dan kewibawaan hukum di Indonesia.
karena konstitusi bukan hanya hukum tertulis, tapi juga pedoman bertata negara dan berbangsa bagi rakyat Indonesia. Hari ini saya berbahagia, sangat-sangat berbahagia. Ibu Megawati mengkritisi adanya akrobat hukum, manuver hukum, intervensi hukum yang dilakukan oleh kelompok tertentu dengan memanfaatkan Mahkamah Konstitusi. Hasil dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK telah membuktikan dengan jelas adanya akrobat hukum, adanya manuver hukum yang dilakukan oleh kelompok tertentu demi menggolkan, demi menginginkan seseorang menjadi calon wakil presiden. Dan ini terbukti. Keputusan MK khususnya nomor 90 tahun 2023 telah membuktikan bahwa inilah keputusan yang lahir dari kebobrokan etika dan moral yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi waktu itu Anwar Usman dan Ketua MK Profesor Dr. Jimli Asidiki telah membuktikan dan memutuskan bahwa Anwar Usman benar-benar telah terbukti melakukan pelanggaran berat etika dan moral sebagai hakim yang seharusnya menjaga marwah konstitusi kita, menjaga institusi Mahkamah Konstitusi. Sahabat Indonesia, apa yang dilakukan oleh Anwar Usman ini bukan saja telah mencederai hukum, tapi juga melukai demokrasi yang dibangun dengan darah, yang dibangun dengan air mata di awal reformasi. Manuver hukum, akrobat hukum dengan menggunakan MK itu benar-benar telah mencederai semangat reformasi yang kita telah bangun tahap demi tahap dengan segala pengorbanan seluruh anak bangsa, mahasiswa, aktivis sosial, semua anak bangsa dalam menegakkan demokrasi di Indonesia. Ini luar biasa. Ini sesuatu yang sangat kita harapkan, suara dari ibu bangsa Megawati Soekarno Putri. Karena beliaulah orang yang melahirkan Mahkamah Konstitusi dan beliaulah presiden yang melahirkan pemilu secara langsung sebagai implementasi dari amandemen ketiga konstitusi kita. Dan Megawati telah memberikan sinyal yang keras bahwa kita semua harus tetap bersuara, mengkritisi siapapun yang telah menggunakan kekuasaan untuk menggolkan dan melahirkan dinasti politik di negeri ini. Ini tidak bisa kita biarkan. Marilah kita terus bersuara, mengkritisi agar kekuasaan tidak menjadi otoriter, agar kita tidak setback, agar kita tidak mundur ke belakang ke dalam alam kegelapan bangsa Indonesia, di mana demokrasi telah tersumbat dan suara rakyat tersumbat. Reformasi telah melahirkan beberapa hal yang sangat positif dan ini tidak boleh kita biarkan dihancurkan oleh ambisi seseorang untuk meneruskan kekuasaannya. Ambisi seseorang yang ingin terus menggenggam kekuasaannya di tangannya dengan menggunakan antek-anteknya termasuk anaknya. Sahabat Indonesia, suara Ibu Megawati adalah suara rakyat. Suara Ibu Megawati adalah suara kita. Dan ini menjadi semangat kita untuk tetap bersuara, mengkritisi dan menghadapi proses pemilu 2024 dengan optimis. Kita harus mengawal pemilu dan Pilpres tahun 2024 dengan semangat juang yang tinggi untuk menjaga Indonesia. Jangan sampai ada indikasi, intervensi, intimidasi terhadap siapapun dan kelompok apapun dalam menegakkan dan mengawal proses demokrasi di Indonesia. Kita harus berani bersikap, rakyat harus berdaulat untuk mencari pemimpin yang terbaik, pemimpin yang bebas dari nepotisme, kolusi, dan korupsi, pemimpin yang tidak dilahirkan dari manuver hukum yang menabrak semua aturan yang ada, pemimpin yang mempunyai rekam jejak yang baik, pemimpin yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang bisa kita andalkan untuk menjaga Indonesia. Sahabat Indonesia, saya mengucapkan terima kasih atas suara dari Ibu Megawati
ibu bangsa yang telah memberikan semangat kepada kita semua agar kita terus untuk berjuang, kita terus bersuara. Kita bersuara untuk menjaga Indonesia, bukan untuk menjatuhkan siapapun, tapi tetap untuk menjaga Indonesia, menjaga konstitusi, menjaga proses demokrasi yang sedang kita bangun. Terima kasih Ibu Megawati, dan saya akan terus bersuara bersama sahabat-sahabat Indonesia yang lain untuk mengawal proses demokrasi di pemilu tahun 2024. Baiklah sahabat Indonesia, inilah respon saya terkait dengan pidato dari Ibu Megawati Soekarno Putri, pidato dan suara yang kita tunggu-tunggu selama ini, karena beliaulah yang mempunyai otoritas untuk bersuara, karena beliaulah yang melahirkan pemilu secara langsung, beliau juga yang melahirkan Mahkamah Konstitusi, dan sekarang ada indikasi kuat telah dipermainkan, ditabrak oleh kekuasaan untuk kepentingan otoritas kekuasaan. Kita tidak bisa membiarkan hal ini. Sekali lagi, kita harus berjuang, kita harus bersuara untuk menjaga Indonesia. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih. Demikianlah Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi S. Kamri.